Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kali ini saya ingin berbagi buat kalian yang ingin belajar pemrograman berbasis web gitu ya. Dan kalian bingung harus mulai dari mana. Pertama, kalian harus mengenal dulu apa itu HTML ya, sebelum kalian lebih jauh mengenal pemrograman lainnya untuk dijadikan satu menjadi sebuah website gitu ya. Karena website ini kalian harus mempelajari beberapa bahasa gitu ya, mulai dari HTML, lalu kalian jika ingin tampilan websitenya menarik yang menggunakan CSS gitu ya, lalu tampilan websitenya ingin powerful menggunakan JavaScript atau jQuery, lalu tampilan websitenya jika kalian ingin menggunakan inputan gitu ya, bisa menginput apa saja menggunakan PHP dan SQL gitu ya. SQL-nya database-nya gitu, sedangkan PHP untuk menginputkan sebuah inputan yang kalian berikan pada website dan dikirimkan kepada sebuah database gitu. Oke. Nah, kali ini kalian yang ingin belajar pemrograman website, kalian belajar mulai dari HTML-nya dulu, HTML dasar. Nah, sedangkan HTML kali ini sudah versi 5.1 ya sebenarnya. Cuman masih kebanyakan masih ada yang menggunakan HTML 5. Dan saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan antara HTML 5 dengan HTML sebelumnya. Bisa kalian lihat ya di sini, nanti saya buka ya. Nah, ini adalah sebuah website tugas kuliah saya sudah menggunakan HTML5. Nah, HTML5 kelebihannya adalah sintak HTML-nya lebih sedikit gitu, lebih dirampingkan. Lalu HTML5 ini sangat bisa kalian gunakan ketika kalian membuka sebuah website di HP gitu ya. Jadi kalian tidak usah membuka website kalian itu di HP menggunakan m titik gitu ya, biasanya m dot gitu ya, m dot misalnya m.facebook.com kan kayak gitu ya kalau di HP, kalau sebelumnya dulu ya. Kalau sekarang nggak usah pakai m dot, tinggal facebook.com aja sudah responsif kan gitu ya, kalau misalnya HTML5. Tapi sedangkan Facebook menurut saya sih masih menggunakan m dot ya, tetapi ada website yang lain sudah tidak menggunakan m dot, dia sudah menggunakan HTML5. Karena perbedaannya adalah ketika kita browser ini diperkecil, dia akan sangat mengikuti ukuran browsernya gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, tuh dia mengikuti gitu. Ini HTML5, lalu kita perkecil lagi. Nah, dia akan terus mengikuti kecilnya si browser gitu ya. Nah, misal seperti ini. Nah, kita kecilkan. Nah, dia akan mengikuti, tidak acak-acakan tampilannya gitu ya. Nah, ini adalah HTML5 gitu. Sedangkan HTML4 contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya HTML5, lihat ya. Jika kita perkecil tampilannya, nah dia tidak mengikuti, lihat menunya ya, menunya dia tidak menjadi responsif menunya itu. Kita harus pinggirkan ke kanan dulu gitu. Nah, kan capek gitu ya kalau ke kanan gitu ya. Mending lebih baik ke bawah atau ke atas kan lebih enak gitu. Nah, ini dia contohnya seperti ini. Nah, ini menunya sudah menjadi responsif tuh. Nah, ini adalah ikon menu hamburger gitu. Kenapa disebut ikon menu hamburger? Karena ya tampilannya seperti hamburger gitu, berlapis-lapis gitu ya. Berapa lapis? Ratusan ya. Bercanda dikit nggak apa-apa kali ya. Nah, gitu perbedaannya. Nah, di sini. Sedangkan kalau kita lihat sintaknya gitu ya, atau source code dari HTML ini, kita klik kanan aja gitu, inspect element gitu ya, inspeksi. Kalian lihat HTML4 itu pasti awalnya seperti ini nih. Doc type HTML public gitu ya. Tanda petik strip // w3c / dtd HTML 4.01 gitu ya. Ini jadi HTML 4.1.01 gitu ya. Nah, sedangkan kalau di HTML5 sintaknya lebih sedikit gitu. Maksudnya source code-nya ya dihilangin itunya. Cuma gini aja, doc type HTML aja gitu. Nah, seperti ini kalau HTML5 tuh. Doc type HTML perbedaannya sangat jauh ya. Ada beberapa fitur yang dihilangkan di HTML5 ketika di HTML4 sangat panjang source code-nya, lalu dirubah ke HTML5 menjadi lebih ramping, lebih sedikit gitu ya. Nah, tuh
HTML sendiri singkatannya adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language, jadi sebuah bahasa markup gitu ya, bahasa markup gitu ya. Jadi HTML sebenarnya bukan bahasa pemrograman, itu menurut beberapa dosen saya, karena bahasa pemrograman itu pasti menggunakan logika, sedangkan HTML kan tidak menggunakan logika gitu, hanya tampilan saja gitu ya. Nah, sebelumnya nanti di video kedua saya akan saya jelaskan HTML mulai dari awal sampai kalian mahir gitu ya. Nah, ini hanya intronya saja. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang HTML. Bila ada kekurangan mohon maaf, dan bila ada yang ingin ditanyakan silakan kunjungi Facebook saya, hubungi saya lewat WhatsApp ataupun lewat Line gitu ya. Nomor WhatsApp saya ada di bawah, nanti saya kasih, lalu Facebook juga saya nanti kasih, saya dikasih di deskripsi video ini. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe terus di video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.